Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-solehah. Semangat pagi hari ini. Alhamdulillah, pagi hari ini kita melanjutkan kembali pembelajaran. Mudah-mudahan anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya selalu tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, anak-anak soleh-solehah, pada video pembelajaran kali ini pada tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawanku kebanggaanku, dengan materi menyajikan dan menyampaikan informasi dari tabel ke dalam tulisan. Sebelum kita melanjutkan pada pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Menuliskan informasi dari teks pada tabel. Catatan bentuk tabel memudahkan kita mengingat informasi di dalamnya. Tahukah kamu cara menuliskan informasi dari teks tabel? Nah, untuk mengetahui informasi dari teks tabel, anak-anak soleh-solehah harus membaca teks terlebih dahulu dengan cermat, kemudian membuat catatan singkat mengenai hal pokok yang dibicarakan dalam bentuk tabel. Menjajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan. Bacalah informasi pada tabel berikut. Di sini ada sebuah tabel, informasi tentang Pangeran Diponegoro. Informasi yang pertama, lahir di Yogyakarta 11 November 1785, putra sulung Hamengkubuwono III, perang Diponegoro tahun 1825, perang disebabkan Belanda memasang patok, Belanda sewenang-wenang terhadap adat istiadat setempat, perang berakhir pada tahun 1830. Lalu kemudian carilah hubungan antar informasi. Setelah kita menemukan informasi, lalu kemudian anak-anak soleh-solehah merangkai informasi tersebut ke dalam bentuk tulisan seperti berikut. Pangeran Diponegoro lahir 11 November 1785 di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III. Pada tahun 1825 terjadilah perang Diponegoro yang disebabkan pemasangan patok oleh Belanda. Pangeran Diponegoro juga tidak tahan dengan sikap sewenang-wenang dan tidak menghargai adat istiadat setempat. Perang berakhir pada 1830. Ini adalah yang sudah dibentuk tulisan dari tabel informasi sebelumnya. Menyampaikan informasi dari teks visual. Teks visual terdiri atas gambar dan teks. Perhatikan teks visual berikut. Di sini ada R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1872. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat dan ibunya bernama M.A. Ngasirah. Raden Ajeng Kartini aktif menuliskan surat-surat pada temannya, kemudian surat-surat tersebut dibukukan dengan judul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Kemudian dari teks visual tersebut diperoleh informasi yang dapat dibuat ke dalam tabel. Di sini ada contoh apakah yang kamu ketahui tentang R.A. Kartini dan apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang R.A. Kartini. Di sini yang sudah diketahui dari teks informasi visual yaitu Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1872. Lalu yang kedua, Raden Ajeng Kartini aktif menuliskan surat-surat kepada temannya
dan dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904. Lalu kemudian ada yang ingin diketahui lebih lanjut tentang Raden Ajeng Kartini, diantaranya adalah isi surat yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini, lalu kedua kehidupan Kartini saat masih hidup. Anak-anak pintar, kita lanjutkan pada materi berikutnya, perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Yang pertama, Sultan Babullah dari Kerajaan Ternate, yaitu memimpin Kerajaan Ternate dari tahun 1570 sampai dengan 1583, bergelar penguasa atas 72 pulau. Ini adalah Masjid Ternate peninggalan Kerajaan Ternate. Lalu yang kedua, Sultan Agung dari Kerajaan Mataram, raja ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai dengan 1645. Sultan Agung membawa Mataram ke puncak kejayaan, melakukan penyerangan terhadap Belanda. Nah, ini adalah Masjid Kota Gede Yogyakarta, peninggalan Kerajaan Mataram. Sikap tokoh pahlawan yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila, diantaranya adalah sikap kepahlawanan yang mencerminkan sila kelima Pancasila adalah bekerja keras demi meraih kemerdekaan, menjunjung tinggi keadilan, selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, berjuang membantu rakyat yang sedang dijajah, lalu kemudian yang terakhir bergotong royong bersama rakyat demi meraih kemerdekaan. Sikap pahlawan dan pengaruhnya bagi masyarakat, di sini ada tokoh Insinyur Soekarno, adalah tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sikap pahlawan dan pengaruhnya bagi masyarakat yang kedua adalah Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia. Raden Ajeng Kartini mempunyai buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, merupakan kumpulan surat-surat Raden Ajeng Kartini pada teman-temannya di Belanda. Tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Baik anak-anak pintar, bagaimana penerapan sikap kepahlawanan sesuai dengan makna sila kelima Pancasila? Contoh sikap kepahlawanan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah berperilaku adil dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga dapat difahami dan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat belajar dan tetap semangat. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.